Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Muhammad Yusuf dari kelompok 9 dan di video kali ini kita akan membahas mengenai budaya bermedia digital. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu ada Desi, Ridwan, Sipa, Paura, Kobilah, dan juga saya sendiri Muhammad. Materi kali ini ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada apa itu media digital, lalu dampak positif dan dampak negatif dalam bermedia digital, lalu yang terakhir ada budaya dalam bermedia digital. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada apa itu media digital. Media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital seperti smartphone, laptop, tablet, atau alat elektronik lainnya. Media digital ini dapat berupa website, blog, sosial media, gambar, video, dan lain. Selanjutnya ada data mengenai pengguna media digital. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna media digital terbesar di dunia, dan berikut ada data mengenai konten internet apa saja yang paling sering diakses oleh orang Indonesia. Dapat dilihat bahwa komunikasi dan media sosial menempati peringkat tertinggi untuk konten yang paling sering diakses, yaitu berada di atas 60% dari total pengguna media digital. Selain itu, warga mengakses belajar online, game online, portal berita, meeting online. Dikarenakan pengguna media sosial yang sangat tinggi, di sini kami sudah menyajikan data media sosial apa saja yang paling sering diakses oleh warga Indonesia, yaitu ada WhatsApp dengan persentase sebanyak 28%, Instagram 27%, Facebook 25%, dan TikTok 20% dari keseluruhan pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media digital. Nah, di sini ada beberapa contoh dampak positif dari media digital. Di antaranya ada dari pendidikan, komunikasi, dan ekonomi. Di pendidikan, kita bisa memberi kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran. Di komunikasi, untuk mempermudah komunikasi tanpa memikirkan jarak dan waktu. Dan di ekonomi, dapat mengembangkan bisnis melalui pemasaran digital dan e-commerce. Media digital bisa dikatakan sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Semua orang sudah beralih dari media tradisional ke media digital. Maraknya penggunaan media digital menjadi semakin populer dari hari ke hari. Mulai dari remaja hingga dewasa sudah bisa merasakan manfaat dari adanya media digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat yang didapat dari penggunaan media digital. Media digital juga berkontribusi dalam beberapa bidang. Contoh diantaranya yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan. Contoh implementasinya yaitu pada virtual class atau e-library atau e-learning. Contoh manfaat dari penerapan ini yaitu saat masa pandemi, pelajar masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui online atau virtual class sehingga dapat terhindar dari virus COVID-19. Selain itu, dapat juga membantu meningkatkan kemampuan belajar mandiri pelajar serta meningkatkan kemampuan mencari ataupun menampilkan informasi dalam perangkat teknologi informasi. Yang kedua dalam bidang komunikasi. Contoh penerapannya yaitu online meeting dan online chatting. Manfaat dari penerapan ini yaitu kita dapat menjalin hubungan baik teman maupun kolega melalui Zoom, online chat, ataupun media sosial tanpa terhalangnya jarak. Terakhir dalam bidang ekonomi. Contoh implementasinya terdapat dalam digital marketing dan e-commerce. Pemanfaatan digital marketing dan e-commerce membuat para pelaku UMKM menjadi sangat terbantu dalam akses antara penjual dan pembeli. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan dampak negatif media digital. Ada 3 poin, yaitu yang pertama ada cyberbullying, yang kedua ada hoax,
Yang ketiga ada kecanduan. Yang poin pertama, cyberbullying, melakukan perundingan melalui media digital dengan tujuan mengintimidasi serta menakut-nakuti dan mempermalukan korban. Yang kedua, ada hoax, dapat menerima berita bohong yang tidak berdasarkan kepada fakta. Yang ketiga, kecanduan, penggunaan media digital secara berlebihan hingga lupa akan waktu. Durasi penggunaan media digital di Indonesia. Waktu rata-rata penggunaan media digital. Yang ke-1 ada internet dengan poin 8,5. Yang kedua ada media sosial dengan poin 3. Yang ketiga ada streaming dengan poin 2,5. Serta yang keempat ada game dengan poin 1,5. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media digital mencapai 170 juta. Faktanya, Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia berada pada peringkat 9 dari 49 negara yang dianalisis. Nah, di sini ada budaya Indonesia. Budaya Indonesia ada ramah tamah, sopan santun, tolong menolong, serta musyawarah dan mufakat. Di sini juga ada fakta tentang Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki sopan santun dan ramah tamah yang tinggi, sehingga banyak turis mancanegara yang senang jika berlibur di Indonesia. Di sini ada tabel mengenai daftar negara yang tak sopan di dunia digital. Dan peringkat pertama diduduki oleh negara Indonesia, peringkat ke-9 diduduki oleh negara Singapura. Dan faktanya, bukan dengan prestasi, namun Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di dunia digital. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu budaya yang baik dalam bermedia digital. Yang pertama, yaitu tidak menyebarkan hoax. Teliti dan validasi terlebih dahulu informasi yang didapat sebelum menyebarkannya kepada masyarakat. Yang kedua yaitu jaga privasi. Jangan menyebarkan data pribadi orang tanpa sepengetahuan orang tersebut atau izin orang tersebut. Ketiga yaitu berkomentar yang baik. Tidak boleh menggunakan kata kasar dan gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Selanjutnya yaitu jangan umbar masalah pribadi. Jangan mengumbar masalah pribadi di publik. Jadi harus diselesaikan tanpa harus melibatkan orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu hargailah pendapat orang lain. Selalu menghargai pendapat yang dikemukakan orang lain dan bersifat benar sendiri. Yang terakhir yaitu menghargai karya orang lain. Mencoba untuk bisa mengapresiasi hasil karya orang lain. Jangan hanya memberikan tanggapan atau komentar yang tidak baik atau tidak sopan. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang kurang berkenan dari kita semua, mohon untuk dimaafkan ya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.